Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Ada Afika, Ibrahim, Iki, Afan, Furqon, Ummi, saya sendiri, Rafa, dan Gina. Terima kasih. Ulama fikih adalah para cendekiawan muslim yang mendalami ilmu fikih, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang mengatur perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Fikih sendiri berasal dari kata faqaha yafqahu yang berarti memahami secara mendalam. Jadi ulama fikih adalah orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, kesepakatan para ulama, dan kias atau analogi hukum. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu fikih berkembang sangat pesat karena pemerintah memberi kebebasan berpikir dan mendukung kegiatan ilmiah. Dari masa ini lahirlah 4 mazhab besar dalam Islam yang masih dikenal hingga kini. 2. Peran dan kontribusi ulama fikih menyusun dan mengembangkan sistem hukum Islam agar bisa diterapkan dalam kehidupan umat, menjelaskan hukum dalam berbagai bidang seperti ibadah, muamalah, jinayah atau pidana, dan siasah atau politik, membimbing umat agar menjalankan syariat dengan benar berdasarkan dalil yang kuat. 3. Tokoh-tokoh ulama fikih terkenal pada masa Abbasiyah. 1. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau dikenal dengan pemikiran yang rasional dan banyak menggunakan kias dalam menetapkan hukum. 2. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Beliau menyusun kitab Al-Muwatta, salah satu kitab hadis dan fikih tertua. 3. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Beliau dikenal menggabungkan metode Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta menyusun dasar-dasar ilmu usul fikih. 4. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Beliau terkenal sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum dan hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. 4. Ulama tafsir adalah para ahli ilmu Al-Quran yang berusaha menjelaskan, menafsirkan, dan menyingkap makna ayat-ayat Al-Quran agar mudah dipahami dan diamalkan oleh umat Islam. Ilmu tafsir berasal dari kata fassara yufassiru yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Tujuan dari tafsir adalah agar manusia memahami pesan-pesan Allah secara benar sesuai dengan konteks turunnya ayat Asbabun Nuzul serta makna bahasa Arab yang terkandung di dalamnya. Pada masa Daulah Abbasiyah, kegiatan menafsirkan Al-Quran mengalami kemajuan besar. Banyak ulama menulis kitab tafsir lengkap dengan penjelasan bahasa, hukum, dan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Peran dan kontribusi ulama tafsir menjelaskan makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran agar umat tidak salah dalam memahami ajaran Islam, menghubungkan isi Al-Quran dengan konteks sejarah, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat, menjadi dasar bagi pengembangan ilmu-ilmu Islam lainnya seperti fikih, hadis. 6 tokoh-tokoh ulama tafsir terkenal pada masa Abbasiyah. Yang pertama Ibnu Jarir At-Tahabari 224 sampai 310 H. Penulis At-Tahabari salah satu terlengkap dan terkenal menggunakan pendekatan riwayat dan penjelasan dari sahabat serta tabi'in. Yang kedua Ibnu Katsir 701 sampai 774 H. Penulis tafsir Ibnu Katsir menggunakan pendekatan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama salaf. Tafsir ini masih banyak digunakan di dunia Islam hingga saat ini. Yang bersifat praktis, amalia, yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.
Hukum syariat praktis, amalia, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan, tingkah laku, dan amalan manusia, mukallaf, seperti salat, puasa, jual beli, pernikahan, hukuman, dan lainnya. Berbeda dengan hukum akidah atau akhlak. Dalil-dalil terperinci, sumber hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum fikih, terutama Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi, serta dalil-dalil seperti ijma, konsensus ulama, kias analogi, istihsan, istislah, dan lainnya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir.